Di era digital saat ini, dengan memanfaatkan sebuah smartphone, kita juga sudah bisa menjadi konten kreator. Ya, terutama konten kreator di channel YouTube. Nah, di sini itu ada salah satu referensi ide konten channel YouTube. Hanya bermodalkan re-upload sebuah video podcast saja, terbukti sudah lolos monetisasi, teman-teman. Dan ternyata untuk di bagian views-nya, ini sudah mendapatkan jutaan views. Jadi pastikan tonton video ini sampai akhir, agar teman-teman tidak ketinggalan bagaimana strategi kita re-upload konten podcast, dan tentunya agar lolos monetisasi. Jadi terutama buat YouTuber pemula, kita akan bahas lengkap step by step buat cara mendapatkan bahannya dan juga editingnya. Bilang ya, yang terpenting adalah kita menjadi konten kreator itu adalah yang terpenting adalah mencoba terlebih dahulu. Jadi kita harus berani mencoba, teman-teman. Ini terbukti ya sebagai channel referensi. Di sini tuh ada sebuah channel Timeless ya, dimana channel ini tuh sudah lolos monetisasi hanya menggunakan sebuah konten re-upload saja, teman-teman. Ya, dan jika teman-teman perhatikan di sini untuk viewsnya mencapai 14 juta kali tonton, 10 juta kali tonton, dan 9,4 juta kali tonton. Jadi hanya re-upload sebuah konten podcast ya, ini terbukti lolos monetisasi. Dan untuk subscribernya di sini tuh nggak main-main ya, sudah tembus sekitar 206.000 followers dengan upload sekitar 1.300 video, teman-teman. Ya, jadi ini kuncinya buat teman-teman semua. Yang terpenting adalah berani melakukan riset ya. Jadi di sini itu ada salah satu channel referensi Timeless ya, dimana channel ini itu hanya re-upload sebuah podcast seperti ini, itu terbukti lolos monetisasi, teman-teman. Dan di sini jika kita cek untuk estimasi penghasilannya dari social blade ya, kita cek di 30 hari terakhir, di sini itu sudah mendapatkan 59 juta views dalam 30 hari terakhir. Artinya dalam satu bulan sudah mendapatkan 59 juta views. Nah, untuk mengecek estimasi penghasilannya sendiri, teman-teman tinggal dibagi saja ya, 59 juta views ya dibagi 1000 penayangan, kemudian dikali RPM target Indonesia itu untuk konten shot ya kurang lebih sekitar 100 rupiah ya. Jadi estimasi penghasilannya itu sekitar 5 jutaan, teman-teman ya. Jadi ini cukup luar biasa juga, teman-teman, hanya bermodalkan sebuah konten re-upload ya, bisa gajian kurang lebih sekitar 5 juta setiap bulan. Ini sudah ya sudah saya bilang lumayan ya, teman-teman. Dan juga di sini itu sudah lolos monetisasi ya. Sebagai channel referensi adalah Timeless, dimana jika kita cek di bagian dari salah satu videonya seperti ini, bisa kita cek di sini, teman-teman bisa perhatikan di sini itu sudah muncul super thanks. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian bawah di sini ya, di sini itu sudah muncul dolar. Nah, ini membuktikan bahwa channel ini itu sudah berhasil lolos monetisasi. Nah, jadi seperti itu ya, buat teman-teman bisa mengecek nih sebuah channel short yang sudah lolos monetisasi. Nah, jika saya klik di bagian dari super thanks-nya di sini, saya bisa memberikan super thanks kurang lebih sekitar 20.000, 50.000, 100.000 ya. Jadi sudah terbukti, teman-teman. Konten-konten re-upload sebuah konten podcast ini lolos monetisasi. Nah, strateginya buat teman-teman, bagaimana cara kita mendapatkan konten seperti ini? Nah, sebenarnya untuk mendapatkan konten seperti ini, itu teman-teman bisa di YouTube, bisa di Facebook, bisa di TikTok ya. Jadi seperti itu ya, itu opsional ya, terserah teman-teman pengen mendapatkan di mana ya. Nah, misalkan kalau saya pengen mendapatkan dari TikTok ya, nah kita tinggal cari nih bahannya di TikTok. Caranya tinggal kita masuk ke TikTok seperti ini. Nah, kita masuk ke TikTok seperti ini, barulah kita ketikkan saja podcast di bagian pencarian, ataupun misalkan yang lagi rame ini kan podcast Om TV. Nah, misalkan seperti itu. Nah, di sini tuh kan banyak sekali nih podcast-podcast yang bisa teman-teman lakukan sebuah re-upload. Jadi kalau saran saya nanti buat re-uploadnya itu teman-teman ataupun menyimpan video TikToknya itu tanpa watermark. Jadi sudah banyak kok ya konten-konten tutorial bagaimana cara simpan video TikTok tanpa watermark. Nanti bisa dipilih saja untuk videonya, misalkan seperti ini. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal klik di bagian bawah seperti ini. Nah, di sini tinggal simpan. Tapi saran saya tanpa watermark ya, untuk di bagian dari video TikTok yang pengen kita jadikan sebuah bahan kontennya. Nah, jadi setelah kita mendapatkan bahannya dari TikTok, baik, jadi tugas teman-teman di sini tuh saya sudah mendapatkan tuh bahannya ya. Contohnya seperti ini teman-teman bisa cek ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi buat kita editingnya, di sini saya cukup menggunakan aplikasi CapCut. Caranya nanti tinggal masuk di aplikasi CapCut ya.
Baik, di sini tinggal kita masuk di bagian dari aplikasi CapCut seperti ini. Kemudian di sini teman-teman tinggal masukkan saja untuk di bagian dari video podcastnya tadi. Klik di bagian proyek baru. Nah, di sini itu tinggal kita masukkan nih untuk di bagian dari video podcastnya tadi. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan untuk perubahan. Kemudian di bagian videonya, di sini kita atur nih. Kita atur di 9:16 ya. Nah, jadi untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi takut copyright juga. Nah, setelah seperti ini, silahkan teman-teman juga biar lebih ada perubahan, tambahkan wajah. Ini yang paling penting ya. Jadi yang paling penting itu adalah wajah kita, karena di sini itu ketika kita sudah menambahkan wajah ya, itu dianggap kita itu sudah ada perubahan. Nggak masalah seperti ini ya. Kita reupload konten podcast dan kita reaction seperti ini nggak masalah teman-teman ya. Jadi seperti ini. Yang terpenting ada perubahan di bagian dari videonya. Nah, misalkan di sini kalau teman-teman pengen ganti suara juga bisa ya. Misalkan di sini kita ketikkan saja ini sebagai contoh saja ya. Ini sebagai contoh saja, misalkan lihatlah ya. Lihatlah seperti ini. Lihatlah dia itu lagi salting. Nah, misalkan seperti ini, kita checklist seperti ini. Kemudian kita buat nih, misalkan kalau kita pengen pakai bahasa dari TikTok juga bisa. Lihatlah. Nah, jadi seperti ini, tinggal teman-teman pokoknya ganti saja narasinya, nggak masalah ya. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Lihatlah di itu lagi Nah, jadi seperti itu, lagi salting ya. Nah, sebentar kita ubah teksnya. Oke, kita ubah di bagian teks. Nah, di sini kita ubah lagi teks ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kita checklist, kita atur, kita ubah untuk suaranya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian nanti teksnya teman-teman bisa dihapus ya. Nah, nanti untuk suaranya seperti ini. Lihatlah di itu lagi saltin dan senyum-senyum sendiri. Nah, oke, misalkan seperti itu. Baik, jadi tinggal kita simpan saja seperti ini. Jadi tekniknya tadi adalah tinggal kita menampilkan saja perubahan di bagian dari videonya teman-teman. Jadi setelah itu kita tinggal save saja. Jadi kalau pengen munculkan teks juga bisa teman-teman, nanti tinggal di-generate saja untuk teksnya. Baik, di sini sudah selesai. Jadi kita masukkan lagi nih. Nah, kenapa kita wajib masukkan lagi? Ya, agar tidak terdeteksi konten kita ini konten reupload ya. Kemudian klik di bagian teks, kita tambahkan lagi perubahan. Jadi sudah ada dua perubahan. Yang pertama, di sini kita menambahkan subtitle teks ya, dan yang kedua kita sudah menambahkan untuk wajah kita. Jadi pokoknya sepandai teman-teman lah untuk editingnya ya, agar kita tidak terdeteksi reupload ya. Nah, jadi seperti ini, dan di sini tinggal tambahkan saja nih untuk dibikin dari warna dari teksnya. Jadi sebenarnya cukup simpel ya. Tapi kalau saran saya, editing di YouTube itu memang harus lebih kreatif ya, apalagi konten reupload ya. Kita masukkan untuk warnanya biar lebih terlihat jelas. Jadi hasilnya seperti ini. Lihatlah di itu lagi saltin dan senyum-senyum sendiri. Oke, jadi seperti itu. Kemudian tinggal kita save saja seperti ini. Nah, jadi sudah selesai ya. Kita sudah bikin konten podcast yang sudah kita editing, sudah kita reupload, kita gabungkan video kita sendiri. Di sini untuk hasilnya sudah selesai. Nah, untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini ya, untuk versi terbaru yang sudah kita editing tadi. Lihatlah di itu lagi saltin dan senyum-senyum sendiri. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin pengen cari lagi ide konten yang lainnya, itu juga bisa cek di bagian dari video saya. Di sini itu sudah saya siapkan kurang lebih sekitar 600 video seputar ide konten channel YouTube ya, dan semuanya itu hanya bermodalkan HP. Dan tentunya ide konten yang saya bahas di sini itu adalah ide konten yang lolos monetisasi dan juga yang sudah muncul super thanks. Nah, siapa tahu di antara ide konten yang saya bahas ini ada ide konten yang cocok ataupun selera teman-teman ya. Kita kan nggak akan pernah tahu nih
kita kan biasanya seleranya masing-masing ya, kita sering cari referensi masing-masing. Nah, siapa tahu di antara 600 video yang sudah saya siapkan di playlist, ini ada yang cocok buat teman-teman semua. Oke, sebagai channel referensi tadi adalah Timeless, dimana channel ini itu sudah lolos monetisasi dan estimasi penghasilannya kurang lebih sekitar 5 juta setiap bulannya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu saja, dan di sini untuk views populernya ini mencapai kurang lebih sekitar di video shotnya ya. Ini mencapai sekitar 14 juta kali tonton, dan channel ini itu sudah mendapatkan 206.000 subscriber. Oke, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Intinya lebih kreatif lagi untuk editingnya, dan ini sudah kita buktikan real bahwa hanya bermodalkan sebuah konten re-upload banyak yang terbukti lolos monetisasi. Nah, jadi kuncinya itu buat sahabat-sahabat semua itu adalah berani mencoba, berani praktek, berani riset ya. Segera sesuatu kalau nggak kita kerjakan, kita nggak akan pernah tahu, teman-teman ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu nih untuk dibikin dari hasilnya. Nah, jadi seperti itu saja. Jika ada pertanyaan nanti bisa bertanya di kolom komentar ya, maupun itu seputar ide konten ataupun seputar yang lainnya, nanti bisa tanyakan saja di kolom komentar. Jadi mungkin seperti itu saja pada kesempatan siang hari ini ya. Semoga ini bisa menjadi bahan buat youtuber pemula di tahun 2025 yang lagi bingung cari ide konten channel YouTube. Jadi seperti itu saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan tentunya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang dan bye bye.